Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang datang, Sahih Bukhari, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ata'akhkhara anis salat min ajli fulan yutilu bina." Ya Rasulullah, saya tidak mau salat berjamaah. Kenapa? Karena itu si fulan jadi imam terlalu lama. Gue banget ya. Saya tidak mau salat sama dia. Kenapa? Imam terlalu lama. Imam terlalu lama. Karena ada sebagian orang kalau jadi imam kelamaan. Benar terjadi ya. Jadi imam tuh ente jadi imam, bukan murojaah dalam menjadi imam ya. Sebagian orang murojaah jadi imam. Nanti murojaah nanti setelah jadi imam murojaah hafalan. Jangan pas jadi imam jadi murojaah tatkala apa? Jadi imam ya. Sampai saya pernah pergi suatu tempat, saya sholat subuh di situ. Saya nggak jadi imam. Terus ada ikhwan jadi imam. Lama sekali. Tidak biasa ya. Dia baca rakaat pertama surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Subhanallah, rakaat pertama. Saya bilang ini kalau di pondok enggak apa-apa. Saya pernah tinggal di pondok, orang sholat sampai panjang-panjang enggak ada masalah. Semuanya penuntut ilmu, semuanya sudah siapkan dirinya untuk sholat lama. Tapi di kampung, rakaat kedua dia baca surat apa? Saya lupa. Hal ta'alal insan sampai selesai. Setelah selesai, saya ngomong sama panitia, ini kenapa lama sekali imam? Begini emang kan? Apa orang enggak marah? Iya Ustaz, ini saya mau kasih tahu cuma enggak enak ngomongnya bagaimana? Kenapa? Iya, sampai orang nggak ada orang datang begitu lihat dia imam dia mundur lagi pulang ke rumah sholat. Pulang ke rumah nggak jadi sholat di masjid. Ngapa udah tua sakit-sakitan ya bisa-bisa kena serangan jantung jadi makmum di situ. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi ya. Zaman Nabi sahabat imannya kayak apa, tapi kalau kelamaan dia juga nggak mau ya. Maka kata Rasulullah SAW marah waktu itu Rasulullah SAW marah. Sang perawi mengatakan aku tidak pernah lihat Nabi marah seperti itu. Marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin." Wahai manusia sekalian, di antara kalian ada orang-orang yang munafir, membuat lari orang lain, menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyukum ya umun nas, falyukhaffif. Barang siapa di antara kalian jadi imam, maka jangan lama-lamakan salatnya. Fa inna min waraihi ad-dha'if wal kabir wal marid wa dzal hajah. Sungguhnya di belakang dia ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang punya keperluan. Orang punya keperluan. Kita misalnya di Jakarta dari Bekasi ke Jakarta mau kerja mungkin pada subuh langsung berangkat. Nah kalau imamnya lama-lama gimana? Sementara si fulan yang mau kerja ini sebelum subuh sudah bangun, ke masjid sudah pakai pakaian dinas. Assalamualaikum, assalamualaikum dia langsung cabut ya. Kalau bisa salam pertama di kanan, salam kedua sudah naik motor supaya nggak terlambat. Kalau bisa ya, karena dia harus segera menuju pekerjaan daripada terlambat. Nah ini imamnya qomat setengah jam berikutnya baru qomat. Habis itu baca panjang ya, dia terlambat, dia gelisah. Sholat sambil gelisah itu. Kita lihat situasi dan kondisi. Ada orang punya keperluan, ada orang yang sakit, ya, ada orang sebagian mereka menahan hadas. Ya, harusnya dia batalkan, dia tidak batal menahan hadas. Nah, orang sudah menahan hadas, menahan kentut ya, meskipun imamnya cepat dianggap lama. Yang salah bukan imamnya, dia yang salah, tapi dia lama sekali imam, padahal dia yang salah. Ya ente batalin balik lagi, tapi dia sebagian orang. Apakah seorang makmum baca Al-Fatihah kalau imamnya tidak membaca dengan jahar, bacanya sir seperti salat Zuhur, salat Asar, maka dia baca apa? Al-Fatihah. Demikian juga imam pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Maka makmum baca Al-Fatihah. Jadi imam baca Al-Fatihah tatkala salat Zuhur, salat Asar, demikian juga salat Maghrib dan Isya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Adapun kalau imam ternyata bacanya dengan jahar, dengan suara yang keras, maka makmum tugasnya mendengarkan. Tidak perlu dijaharkan. Karena fungsi imam baca itu untuk didengar oleh makmum. Imam baca buat siapa? Buat kita dengar. Kalau Allah Maha mendengar, kita dengar. Nah, kalau kita tatkala imam baca Quran, kita ternyata baca sendiri, kemudian dia baca buat siapa? Ya. Akhirnya apa? Kalau imam baca, kita baca juga di belakang, akhirnya kita tidak konsentrasi. Akhirnya kita baca cepat-cepat. Kan? Kita nggak tahu kenapa suara kita kalah dengan suara imam pakai mikrofonnya besar. Akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi. Jadi yang benar bahwasanya ini ada khilaf, tapi yang benar bahwasanya kalau imam sudah baca dengan suara keras, kita tidak perlu baca lagi.